Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vika Rizky Fauzani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang internet, mulai dari pengertian singkat, sejarah dan perkembangannya di zaman sekarang, badan pengatur internet, cara agar terhubung ke internet, jenis-jenis internet, hingga aplikasi internet. Baiklah, yang pertama, apa sih internet itu? Seperti pada layar yang saya tampilkan saat ini, dijelaskan, internet adalah jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi, dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Kemudian, sejarah perkembangan internet. Aplikasi internet yang pertama kali ditemukan adalah FTP atau File Transport Protocol, yang merupakan sebuah cara untuk mengirimkan atau mentransfer file. Rangkaian pusat yang membentuk internet diawali pada tahun 1969 oleh ARPA atau Advanced Research Projects Agency, sebuah badan yang dibentuk pada tahun 1958 oleh Amerika, yang terdiri dari beberapa peneliti dan teknisi dari universitas dan laboratorium yang ada di Amerika. Awalnya, badan ini dibentuk untuk menyaingi Rusia yang saat itu lebih maju di bidang satelit. Adapun salah satu momen penting dalam perkembangan internet adalah pada tahun 1988, yaitu ketika Jarkko Oikrinen dan Vineland menemukan dan sekaligus memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. Setahun kemudian, 1989, jumlah komputer yang saling berhubungan melonjak 10 kali lipat dalam setahun. Tak kurang dari 100.000 komputer membentuk sebuah jaringan. Tahun 1990, Tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer lainnya. Program inilah yang disebut World Wide Web atau lebih sering dikenal dengan WWW, yang merupakan program yang dapat membuat film, gambar, suara, serta musik yang ditampilkan dalam internet. Tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui 1 juta komputer, dan di tahun yang sama muncul istilah surfing the internet. Tahun 1994, situs internet sudah bertumbuh menjadi 3.000 alamat halaman, dan untuk pertama kalinya virtual shopping atau e-retail muncul di internet. Tahun 2000-an menjadi titik awal penggunaan jejaring sosial. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya thefacebook.com oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2003. Awalnya Facebook hanya untuk menghubungkan para mahasiswa Harvard, kemudian semakin berkembang menjadi salah satu top media sosial dengan pengguna sekitar 2,3 miliar orang. Di tahun yang sama, setengah penduduk Inggris telah mengakses internet. Pada tahun 2007, perusahaan Apple mulai meluncurkan ponsel pintar, yaitu iPhone. Tahun 2010, perkembangan Facebook mencapai 400 juta pengguna aktif. Dan pada tahun yang sama, sosial media baru bermunculan, yaitu Pinterest dan Instagram. Tahun 2013, seorang mantan karyawan CIA dan kontraktor National Security Agency atau NSA, Edward Snowden, mengungkapkan bahwa NSA telah memiliki program pemantauan yang mampu melihat komunikasi ribuan orang termasuk warga Amerika. Tahun 2015, Instagram, aplikasi berbagi foto dan video, telah mencapai 400 juta pengguna, melebihi pengguna Twitter sebesar 316 juta di pertengahan tahun. Tahun 2016, perusahaan teknologi Google meluncurkan Google Assistant, berupa program asisten pribadi yang diaktifkan melalui suara. Hal tersebut menandakan penggunaan internet dalam sistem komputer pintar. Kini, perkembangan teknologi semakin maju juga dengan adanya jaringan internet yang bisa kita akses dengan mudah. Kemudian, ada 4 badan pengatur internet. Yang pertama,
Society atau ISOC, yaitu badan personal yang mendukung, memfasilitasi, serta mempromosikan pertumbuhan internet. Sebagai infrastruktur komunikasi global untuk riset, badan ini juga berurusan dengan aspek sosial dan politik dari jaringan internet. Yang kedua, Internet Architecture Board atau IAB, yaitu Badan Koordinasi dan Penasihat Teknis Badan Internet Society atau ISOC. Badan ini bertindak sebagai review teknik dan editorial akhir semua standar internet. Badan ini memiliki otoritas untuk menerbitkan dokumen standar internet yang dikenal dengan Request for Comment atau RFC. Yang ketiga yaitu Internet Engineering Task Force atau IETF. Badan ini yang bertanggung jawab untuk standar-standar internet dan merupakan organisasi yang terdiri atas beberapa kelompok penelitian yang memfokuskan diri untuk membangun standar protokol-protokol internet, arsitektur internet, aplikasi internet, dan juga teknologi internet. Yang terakhir yaitu Internet Research Task Force. Badan ini yang bertanggung jawab untuk penelitian-penelitian internet jangka panjang. IRTF ini dibawahi oleh Internet Architecture Board. Kemudian adalah cara agar terhubung ke internet. Ada beberapa cara agar kita terhubung dengan internet, yakni pertama, dial-up access. Koneksi internet dial-up adalah koneksi dengan menggunakan telepon biasa. Cara ini paling gampang dilakukan dan harga modem internal juga murah. Pada akses dial-up, pengguna perlu menghubungi dahulu nomor akses khusus yang disediakan untuk layanan internet oleh penyedia layanan jasa. Yang kedua, ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Koneksi internet dengan ADSL adalah suatu bentuk teknologi dari DSL, yaitu koneksi internet yang menghubungkan komputer menggunakan modem khusus dengan saluran telepon biasa atau rumah, seperti pada koneksi dial-up, tapi pada frekuensi yang berbeda, sehingga keuntungannya line telepon rumah tidak terganggu. Yang ketiga adalah Broadband ISDN atau Integrated Services Digital Network. Layanan ISDN disediakan oleh ISP yang disebut dengan NSP atau Network Service Provider. ISDN adalah jaringan digital yang memberikan berbagai macam pelayanan jasa telekomunikasi yang berlaku di seluruh dunia dan merupakan transisi sistem telepon analog ke sistem digital. Kemudian dengan televisi kabel. Penyedia layanan televisi kabel dapat pula melayani akses internet dengan memanfaatkan saluran televisi yang dimilikinya. Untuk dapat menggunakan layanan ini, selain harus berlangganan televisi kabel yang juga melayani akses internet tersebut, diperlukan modem khusus yang disebut kabel modem. Cara selanjutnya yaitu dengan GPRS atau General Pocket Radio Service. Koneksi internet dengan GPRS adalah koneksi yang menggunakan handphone GSM sebagai modem. Tentu saja, tidak semua handphone yang bisa digunakan sebagai modem. Hanya handphone yang memiliki fasilitas WAP saja yang bisa digunakan. Kemudian, 4G atau LTE. Koneksi internet dengan 4G merupakan pengembangan teknologi GPRS dengan akses internet berkecepatan tinggi. Saat ini, sistem yang umum digunakan adalah jaringan 4G atau LTE. Selanjutnya ada Wi-Fi. Wi-Fi merupakan kependekan dari Wireless Fidelity. Memiliki pengertian yaitu sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel atau Wireless Local Area Networks atau WLAN yang didasari pada spesifikasi IEEE tertentu. Awalnya, Wi-Fi ditujukan untuk penggunaan perangkat nirkabel dan jaringan area lokal. Namun, saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Hal ini memungkinkan seseorang dengan komputer dan kartu nirkabel
atau personal digital assistant untuk terhubung dengan internet dengan menggunakan titik akses terdekat. Yang terakhir yaitu akses lewat satelit. Akses internet via satelit merupakan sebuah layanan internet yang menggunakan antena parabola. Berikutnya yaitu jenis-jenis internet. Yang pertama, LAN, Local Area Network, atau yang biasa disebut LAN, merupakan suatu jaringan komputer yang cakupan jaringannya kecil, seperti pada jaringan komputer di warung internet, sekolah, rumah, ataupun lembaga bimbingan belajar. Yang kedua, Personal Area Network, atau yang lebih dikenal dengan PAN, memiliki fungsi yang sama sesuai dengan namanya, yaitu hanya mencakup area perorangan saja. Cakupan yang diberikan memang lebih kecil bila dibandingkan dengan LAN. PAN memiliki cakupan yang sangat kecil, yaitu hanya 10 meter saja. Cara mengoneksikannya pun juga cukup mudah, yaitu hanya dengan menyambungkan lewat Bluetooth saja. Yang ketiga, terdapat Wide Area Network, memiliki jaringan telekomunikasi yang membentang luas, bahkan bisa mencapai satu negara atau bahkan seluruh negara. Wide Area Network ini lebih sering digunakan untuk kepentingan bisnis. Selanjutnya, Metropolitan Area Network memiliki koneksi lebih besar daripada LAN. Jaringan ini dapat digunakan untuk beberapa dan bisa menembus hingga ke sebuah kota atau bahkan area metro besar. Yang terakhir yaitu CAN atau jaringan area kampus. Jaringan ini bisa dibilang mirip dengan jaringan komputer MAN, tetapi terbatas pada universitas atau akademi. Jaringan ini biasanya dipersiapkan untuk kegiatan pendidikan seperti kelas pembaruan, praktik lab, ujian, pemberitahuan, dan lain-lain. Last but not least, aplikasi-aplikasi dalam internet. Aplikasi internet sudah tidak asing lagi bagi kehidupan di era yang modern ini. Aplikasi internet yang tersedia saat ini sudah banyak dan terus bertambah seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi. Dari sekian banyak aplikasi internet yang ada saat ini, di antaranya yang pertama, World Wide Web, atau lebih sering kita dengar WWW. Dokumen-dokumen internet yang disimpan di server yang terdapat di seluruh dunia. Dokumen tersebut menggunakan format HTML atau Hypertext Markup Language. HTML mempunyai kemampuan untuk menghubungkan link sebuah dokumen dengan dokumen yang lain. Selanjutnya, Electronic Mail atau email, yaitu aplikasi internet untuk surat menyurat dalam bentuk elektronik. Dengan email, kita dapat mengirim tulisan, file, dokumen, gambar, dan sebagainya. Adapun situs yang memberikan layanan email seperti Yahoo, Gmail, Bullet Mail, dan masih banyak lagi. Kemudian, yang ketiga, mailing list. Mailing list adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam satu kelompok melalui email. Setiap email yang dikirim ke seluruh alamat email yang terdaftar sebagai anggota mailing list. Keempat, news group. Aplikasi ini digunakan untuk berkomunikasi dengan satu sama lain dalam sebuah forum. Sarana yang digunakan berupa multimedia atau audio visual dengan menggunakan fasilitas video conferencing ataupun teks saja atau teks dan audio dengan menggunakan fasilitas chat. Yang kelima yaitu Internet Relay Chat atau IRC. IRC digunakan untuk bercakap-cakap di internet yang lebih dikenal dengan istilah chatting. Chatting digunakan dengan cara mengetik kemudian mengirimkannya dalam bentuk teks. Dengan chatting, kita juga bisa melihat wajah orang yang baru kita kenal tersebut dengan satu alat yang disebut webcam. Yang keenam yaitu File Transfer Protocol atau FTP. Aplikasi yang digunakan untuk mengirimkan atau mengambil file dari komputer lain. FTP sering digunakan untuk mencari dan mendownload arsip file di suatu server internet.
FTP juga digunakan untuk mengupload file sehingga bisa diakses oleh pengguna dari seluruh pelosok dunia. Yang ketujuh yaitu Telnet. Telnet digunakan untuk mengakses komputer yang letaknya jauh. Telnet dapat kita lakukan jika kita mengetahui alamat IP address dari komputer yang akan diakses. Dan kita harus mempunyai hak akses atau user ID dan password. Kedelapan, Gopher. Aplikasi internet ini digunakan untuk mencari informasi yang ada di internet. Informasi yang dicari hanya sebatas teks saja. 9. Ping. Paket internet Gopher digunakan untuk mengetahui apakah komputer yang kita gunakan terhubung dengan komputer lain di internet. Ping digunakan untuk mengetahui apakah komputer yang Anda gunakan mempunyai koneksi dengan komputer lain di internet. Terakhir yaitu VoIP atau Voice over Internet Protocol, layanan untuk menelpon melalui internet. Cara ini dapat menghemat pulsa interlokal atau internasional karena akses internet hanya menggunakan pulsa telepon lokal. Baiklah, demikian tadi materi internet yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.